Perkenalkan, nama saya Aurelia Rati Puspariani dengan NPM A1F020044 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum di rumah saja yang berjudul Teorematoris Rally pada Tinggi Bocor. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama adalah memiliki keterampilan dalam melakukan percobaan teorematoris Rally pada tangki bocor. Yang kedua, memahami konsep tekanan hidrostatis, dan yang ketiga, membuktikan teorematoris Rally. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini, yang pertama adalah air secukupnya, kemudian satu buah botol bekas berukuran 1,5 liter, penggaris dengan panjang 30 cm, satu buah lakban hitam, satu buah spidol permanen, satu buah paku, korek api, dan juga gunting. Langkah pertama dalam praktikum kali ini adalah kita tandai botol dengan menggunakan penggaris pada ketinggian 10, 20, dan 25 cm dengan menggunakan spidol. Setelah didapatkan tanda pada botol, kita panaskan paku untuk melubangi botol. Dan setelah botol dilubangi pada ukuran 10 cm dan juga 20 cm, kita tutup menggunakan lakban hitam. Setelah seperti ini, kita isi dengan air sampai pada ketinggian 25 cm. Setelah kita mengisi botol dengan air sampai ketinggian 25 cm, kita letakkan titik 0 pada penggaris di ujung botol. Kemudian, langkah selanjutnya, kita akan membuka lakban yang ada pada ketinggian 10 cm. Dan kita amati berapa pancuran air pada penggaris pada lakban tersebut sampai mendapatkan 5 hasil. Namun saat mengulanginya kita harus memastikan bahwa ketinggian air tetap 25 cm. Setelah kita lakukan pada 10 cm, kita lakukan pula pada ketinggian 20 cm. Kita buka lakbannya. Pastikan saat mengulanginya air tetap 25 cm. Lakukan sampai kita mendapatkan 5 hasil. Tabel hasil pengamatan. Berikut ini akan saya lampirkan tabel pengamatan 7.1 dan juga tabel pengamatan 7.2. Kemudian ada perhitungan-perhitungan yang digunakan untuk mencari hasil pada tabel pengamatan 7.1 dan 7.2. Yang pertama adalah rumus kedalaman air, di mana dirumuskan H sama dengan H1 dikurang H2, di mana H1 adalah tinggi air yaitu 25 cm dan H2 adalah ketinggian pada lubang, di mana pada tabel pengamatan 7.1 ketinggian lubang adalah 10 cm, maka didapatkan hasil kedalaman air adalah 15 cm. Kemudian yang kedua adalah tekanan hidrostatis, di mana dirumuskan PA sama dengan ρ GH, di mana ρ merupakan massa jenis air yaitu 1000 kg per meter pangkat 3. Kemudian G yaitu percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, dan H yaitu kedalaman air, di mana
satuannya diganti menjadi meter dan didapatkan 0,15 sehingga tekanan hidrostatis didapatkan 1500 Pascal. Kemudian ada jarak pancaran atau X di mana dirumuskan 2 akar dari H1 dikali H2 di mana H1-nya adalah ketinggian lubang pada pancaran air. Kemudian H2 adalah kedalaman yang diperoleh dari rumus sebelumnya. Sehingga didapatkan jarak pancaran air pada tabel pengamatan 7.1 adalah 24,5 cm. Kemudian untuk rumus ralat jarak pancaran terukur di mana dari kelima data didapatkan nilai rata-rata adalah 18. Sehingga dapat diketahui bahwa ralat mutlak dengan rumus delta X sama dengan akar dari sigma X dikurang X rata-rata yang dikuadratkan per N dikali N dikurang 1 adalah 1,225. Kemudian diketahui ralat nisbi dengan rumusan delta L sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100%, di mana pada tabel pengamatan 7.1 didapatkan hasil yaitu 6,8%. Setelah mengetahui ralat nisbi, di sini kita juga dapat menentukan ketelitian, di mana rumus ketelitian adalah 100% dikurang ralat nisbi atau delta L, sehingga didapatkan nilai ketelitian yaitu 93,2%. Kemudian di sini saya juga melampirkan perhitungan pada tabel pengamatan 7.2 di mana menggunakan rumus yang sama dengan tabel pengamatan 7.1 yang telah saya jabarkan tadi. Dan berikut ini merupakan grafik hubungan antara kedalaman air dengan tekanan hidrostatis, di mana dapat kita ketahui di sini bahwa semakin besar kedalaman air, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Dan begitupun sebaliknya, semakin besar tekanan hidrostatis, maka semakin besar pula kedalaman pada air. Sesuai dengan rumus tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan ρ dikali G dikali H, di mana H merupakan kedalaman air. Kemudian ini merupakan grafik hubungan dari ketinggian lubang dengan jarak pancaran terukur, di mana diketahui bahwa semakin besar ketinggian lubang, maka semakin besar pula jarak pancaran terukurnya. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman yang diukur dari permukaan air. Adapun prinsip teorema Torricelli dapat diibaratkan sebuah tangki sebagai selang yang memiliki dua ukuran lubang yang berbeda. Pertama, lubang A yang jauh lebih besar dari lubang B, sehingga turunnya permukaan air sangat lambat. Turunnya permukaan air di titik A disebut kecepatan aliran fluida A atau VA. Karena sangat lambat, maka VA sama dengan 0. Karena titik A dan B sebelum air mulai keluar berkontak langsung dengan udara, maka tekanan A dan tekanan B sama dengan tekanan atmosfer, sehingga selisih dari tekanan A dan tekanan B sama dengan 0. Dengan mengetahui selisih tekanan, ketinggian masing-masing di titik A dan di titik B, serta kecepatan di A untuk mengetahui kecepatan di B, maka hukum Bernoulli dapat diterapkan. Dengan demikian jelas bahwa tangki bocor atau dikenal sebagai teorema Torricelli adalah aplikasi penurunan dari hukum Bernoulli. Meskipun apa yang digagas oleh Torricelli mendahului 100 tahun sebelum hukum Bernoulli muncul. Mengapa demikian? Sederhananya, Torricelli menurunkan rumus-rumus tersebut dengan bantuan hukum pengekalan energi mekanik. Tapi bedanya dengan hukum Bernoulli yaitu Bernoulli lebih rumit sedangkan Torricelli lebih sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat dianggap setitik air bermassa M dengan kecepatan di titik A VA sama dengan 0, ketinggian H untuk menghitung VB. Kemudian arah air yang keluar mula-mula adalah horizontal, tegak lurus arah gravitasi bumi dan sejajar permukaan tanah. Berarti gerakan mendatarnya adalah gerak lurus beraturan dan gerakan vertikalnya adalah gerak vertikal jatuh bebas dengan kecepatan awal 0. Dengan mendapatkan kecepatan awal dan waktu, maka jarak keluarnya air sampai ke tanah dihitung horizontal.
Berikut ini merupakan lampiran-lampiran rumus yang merupakan turunan dari prinsip Bernoulli pada kejadian tangki bocor untuk memperoleh rumus teorema Torricelli. Dan mengapa hasil pengamatan jarak pancaran tidak tepat sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus teorema Torricelli? Hal ini disebabkan karena adanya ketidaktelitian dalam melakukan praktikum. Contohnya seperti ketidaktelitian dalam mengukur jarak pancur air, kemudian ketidaktelitian dalam mengisi air tepat pada 25 cm dan juga pada lubang air. Sehingga dapat sedikit saya memberi tips saat melakukan praktikum teorema Torricelli pada tangki bocor ini, hendaklah kita benar-benar teliti, baik dalam mengukur tinggi air, dalam membuat lubang, dan juga melihat pancaran air. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga ada kesalahan dalam pembahasan dan perhitungan dalam video ini. Sekian dari saya, terima kasih.